Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kursus baik yang online maupun peserta kursus yang mengikuti bergabung di channel kami secara online. Pada materi yang keempat ini kita tetap mengulang materi kita yang sebelumnya, yaitu bagaimana mengetik surat menyurat dengan benar dan rapi supaya ketikannya semua otomatis ya. Nah, ini lebih mudah dari yang ketiga kemarin karena tidak banyak pengaturan di sini, dan di sini kita bisa menggunakan tab ya, tanpa menggunakan tabel tidak jadi masalah karena tidak ada rata otomatis di rata tengah di dalam kolom seperti kemarin. Kalau kemarin ada rata tengah di dalam kolom naskah ya. Kolom 1, kolom 2 dan kolom 3 harus ada rata tengah. Jadi mau tidak mau kalian harus pakai tabel, no border. Nah, kalau yang ini, yang berikutnya ini tidak, karena tidak ya biasa aja. Nah, jadi tidak jadi permasalahan. Baik, untuk file name penyimpanan pada hari ini adalah surat keterangan tanah ya namanya, karena filenya di sini nama berkasnya adalah surat keterangan tanah. Jadi Anda menyimpannya surat keterangan tanah. Anda silakan langsung simpan saja dengan nama ini walaupun Anda mengetiknya baru 3 baris. Jadi jangan menunggu pengetikan sampai selesai baru Anda menyimpan. Nanti kalau Anda menunggu sampai selesai, siapa tahu di tengah jalan Anda sudah mengetik beberapa paragraf, lampu padam dan ketikan Anda akan hilang. Jadi lebih baik Anda simpan dulu supaya komputer akan menyimpan baris demi baris. Jadi Anda tidak terlalu banyak kehilangan ketikan ketika Anda mengetik lampu padam, begitu ya sahabat-sahabat dan semua peserta, tolong diperhatikan seperti itu caranya. Baik, bagaimana untuk langkah mengetiknya dan naskah yang diketik? Silahkan ambil aja di grup bagi yang online, ambil aja di grup kursus online-nya, ketikannya naskahnya seperti ini ya. Nanti screenshotnya Anda bisa ambil di grup WA nya, minta aja di grup WA. Oke, dan kirim ke daftar hadir hasilnya nanti. Oke, nah kita akan kembali untuk mengetiknya langkah demi langkah. Oke, ikuti terus videonya bagaimana cara settingnya. Ini ulangan semua, tidak ada hal yang baru lagi. Oke, ada satu hal yang baru di sini karena ketikan ini panjang luas ya, dan Anda perlu mengatur kertas dan margin. Nah, ini satu pelajaran tambahannya hari ini selain mengulang yang lain-lainnya yang sebelumnya. Jadi untuk mengatur margin, kalau Anda tidak mengatur marginnya maka ketikan ini tidak akan muat, ketikan sebanyak ini tidak akan muat. Nah, jadi Anda harus atur margin dan kertas. Caranya adalah di menu ketiga, kalian sudah sampai di insert, sudah tahu. Menu ketiga sini ada namanya page setup. Page setup, kita klik tombolnya, keluar tanda ini ya, tanda itu berarti betul, kita tinggal klik. Nah, di sini kita bisa mengatur margin. Nah, untuk margin kita gunakan 2 dulu, 2 kiri kanan atas bawah, 2 aja dulu ya. Kemudian kertasnya kita atur. Nah, untuk kertas berdiri portrait ya, untuk kertas yang mendatar lebar ke samping landscape, previewnya Anda, jadi Anda bisa melihat dan mau pakai yang mana Anda tinggal klik seperti itu. Kemudian untuk papernya, Anda mau mencetak menggunakan kertas yang berukuran bagaimana, Anda bisa ukur atau Anda bisa pilih di pilihan sini jenis kertasnya ya. Nah, untuk customnya Anda bisa mengatur sendiri sesuai kertas yang Anda pakai. Misalnya kertasnya diukur lebarnya 22 dan tingginya 33, kertas HPS berarti kan, bukan kertas kuarto, bukan kertas A4. Atau Anda pilih yang di sini ada A4 sampai kuarto juga, ada A5 dan lain-lain, atau custom saja. Ini custom ya, Anda bisa mengetiknya sesuai dengan kertas yang Anda pakai. Nah, kalau sudah berdiri kertasnya, margin sudah, Anda tinggal oke, maka ketikan akan meluas. Nah, kalau seperti itu Anda tinggal ketik sampai selesai, semuanya rata kiri, semuanya rata kiri seperti ini. Kalau sudah selesai, misalnya ini yang semula kecil semua ukuran 12,
Nah, Anda bisa merubah-rubahnya. Nah, ini ada garis skop surat, Anda tinggal tempel garis skop suratnya seperti itu. Ya, gampang kan? Nah, kemudian rata tengah tinggal klik jadi rata tengah. Ini kalau rata tengah sampai ke bawah ya di blok aja sampai ke bawah, lalu kita rata tengah seperti itu. Nah, terus garis skop surat. Jadi ada beda antara garis skop surat. Kalau garis skop surat ini dari sisi kiri ke kanan itu sampai gitu ya, dari margin kiri ke margin kanan. Kalau garis underline yang U ini itu hanya dari tag ke tag. Nah, itu bukan garis skop surat. Jadi ada beda antara garis di sini, maaf, bukan keblok, saya keblok. Nah, jadi ada garis di sini. Nah, oke. Di bawah kursor seperti itu. Mau garis di atas garisnya. Nah, mau merubah style, Anda tinggal ambil border and shadingnya, kemudian Anda pilih salah satu di sini yang sesuai dengan konsep Anda seperti apa, lalu kita pasang di bagian yang memerlukan. Di atas ya di atas, di bawah. Jangan sampai Anda mau masang di bawah malah yang diklik di atas. Itu namanya mau mengambil sayur malah diinjak. Nah, ini underline berarti kan, yang O ini underline. Nah, sebab dari sisi huruf terakhir dan huruf awal saja yang ada garisnya. Nah, terus kita mau bikin paragraf di sini karena tadi ada paragraf di sini. Nah, misalnya ini kita kasih paragraf. Nah, berarti kita tinggal blok dari mana yang belum punya paragraf sampai kemana. Kita blok paragrafnya, kemudian kita pilih menu paragraf, kita pilih Pitchline. Maka otomatis paragrafnya akan jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau Anda mau rata kiri kanannya, ini karena ini tidak rata, tidak sama menyentuh margin, Anda tinggal klik rata kiri kanan. Kalau ini rata tengah, rata kanan, rata kiri dan kanan. Seperti biasa ya sahabat. Nah, kalau seperti ini untuk jarak jangan didorong pakai spasi, kita dorong pakai tab ya. Nah, jadi rapi ketikannya. Ini juga kita dorong pakai tab. Nah, ini tidak perlu tabel sahabat, walaupun ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Tapi kalau Anda pengen cepat ketika nanti mengedit, itu memang lebih baik pakai tabel. Ya, karena ini satu baris. Kalau ada banyak baris ke bawah, mau tidak mau sahabat pakai tabel. Nanti akan saya ajarkan bagaimana 3 kolom dan fungsi-fungsi tabel selanjutnya untuk merapikan ketikan itu ya, supaya kita tidak repot ketika kita mau mengedit. Kalau ini kalau ada editan karena tidak pakai tabel, tetap kita repot karena kita hanya menggunakan tab. Misalnya kalau ini saya perbesar hurufnya, nah kan berantakan seperti itu karena kita tidak menggunakan kolom tabel ya. Nah, karena hanya satu baris begitu. Kalau 2 baris mau tidak mau Anda harus menggunakan tabel. Kalau seperti ini ya tidak bisa diedit lagi. Lain hanya kalau Anda bikin tabel kolom 1, kolom 2, kolom 3 seperti ini. Nanti diajarkan di pelajaran berikutnya saja ya. Oke, untuk saat ini cukup sampai di sini sudah selesai. Dan ini juga, nah kalau seperti ini gampang ya karena pakai kolom tabel. Jadi kalau ada perubahan pembesaran huruf, hancurnya tidak berantakan seperti yang di atas tadi. Nah, kita tinggal merubah-rubah seperti ini kan gampang nih. Nah kan. Nah, kalau Anda menggunakan tab seperti yang di atas tadi, ketika dibesar-besarkan maka dia akan berantakannya lebih parah seperti ini. Nah, itu hancur jadinya. Jadi sebaiknya menggunakan cara yang di bawah ini. Jika Anda ingin surat ini nanti diedit lagi, digunakan untuk hal-hal yang lain, begitu sahabat-sahabat semua dan peserta kursus semuanya, untuk diperhatikan ya. Nah, oke, tidak ada masalah di sini. Cuman ada di sini tambahan lagi, kalau mau nomor otomatis ini tinggal kita klik nomor otomatis. Kalau tidak menggunakan nomor otomatis maka sambungan di bawahnya ini tidak akan rapi. Coba kita perbesar. Nah, maka dia akan rapi di sini. Anda lihat sebelumnya tadi tidak menggunakan nomor otomatis, yang tidak menggunakan nomor di sini, auto number. Nah, jadi sambungannya nyentuh ke sini, hancur ketikannya.
ya. Nah, jadi kalau otomatis seperti ini di robah-robah seperti apapun dia tetap tidak akan kacau balau ya ketikannya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, iya, ini untuk mendorong ke samping seperti ini, Anda tinggal gunakan kolom tabel bisa ya, kolom tabel bisa, atau dorong pakai ini juga bisa nih. Oke, nah, atau Anda pakai mistar, bisa Anda pindah-pindah menggunakan mistar. Nah, roller, nah Anda blok ini. Nah, di sini ada kelewatan ya, tidak bisa kelewatan. Oke, tidak bisa ya, karena ini sudah didorong menggunakan tab di sini tadi. Nah, ini yang pekerjanya menggunakan tab manual, dia dorong satu persatu jadinya seperti itu tadi. Nah, kalau Anda dorong persis seperti ini langsung, itu akan lebih mudah karena bisa didorong seperti ini, dipindah-pindah ya. Nah, pindah kemanapun bisa jadinya. Apalagi Anda menggunakan tabel, coba kita tes menggunakan tabel. Anda akan lebih mudah untuk memindah-mindah apabila menggunakan insert tabel 2 kolom seperti ini. Misalnya ini Anda letakkan di sini ya, Anda enter. Nah, kemudian yang ini lagi kita letakkan di bawah sini. Nah, ini akan sangat mudah untuk memindah kemanapun Anda mau. Oke. Nah, Anda tinggal hilangkan bordernya karena tidak perlu border dengan no border gini. Nah, itu garisnya tidak akan kelihatan, yang ada hanya tabelnya. Kemudahannya ini sangat gampang kita memindah kemanapun tanpa berantakan. Nah ya, kemanapun Anda memindah tidak jadi masalah. Oke, lebih gampang di sini juga bisa. Oke. Nah, kan gampang untuk memindah-mindah, tidak lagi kita menghapus tabnya. Apalagi kalau didorong pakai spasi, itu konyol ya. Jangan menggunakan spasi kalau jauh. Jadi spasi itu hanya menggunakan 3 atau 2 ketukan. Lebih dari itu komputernya akan jadi error. Nah, oke, semuanya mudah dan gampang untuk materi yang keempat ini. Semoga ini bermanfaat. Bagaimana Anda bisa membuat surat menyurat yang bentuknya seperti ini. Anda tinggal insert logo. Kalau Anda insert logo, silahkan ambil di mana Anda menyimpan logonya itu. Misalnya saya menyimpan logonya di My Picture. Nah, ada logo di sini. Logo apa yang mau dipasang, Anda tinggal ubah posisinya, ukurannya, dan untuk bisa memindah-mindah Anda harus format di sini ya, in front of text. Jadi Anda bisa memindah-mindahnya kemanapun dan memperkecilnya seperti apapun menggunakan mouse ya, dengan menyorot titik-titik yang diperlukan. Setelah disorot, lihat panah pointernya seperti apa, gerakan seperti arah pointernya itu. Nah, seperti ini. Oke, demikian yang saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan semua peserta khususku bisa memahami dan meningkatkan pengetahuan Anda bagaimana cara untuk mengetik surat menyurat agar tidak seperti kelihatan orang konyol begitu ya. Dan ketikannya akan lebih rapi serta lebih mudah nanti diedit ulang. Mau dirubah seperti apapun, Anda tinggal cut, copy, paste, dipindah kemanapun bisa tanpa berantakan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.